warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 2 hari tidak upload, kita ketinggalan turnamen St. Louis Rapid dan Blitz 2023 yang sudah memainkan matchday kedua game ke-6 permainan Rapid kawan. St. Louis Rapid dan Blitz 2023 ini merupakan rangkaian dari Grand Chess Tour 2023 yang diikuti oleh 10 Grandmaster kawan. Kebanyakan pemain tuan rumah, yaitu dari Amerika Serikat. Wesley So, ada Fabiano Caruana, Sam Sevian, Jeffrey Xiong, dan Ray Robson kawan. Sampai babak ke-6 dalam permainan Rapid kawan, pemain tuan rumah Ray Robson memimpin sendirian dengan perolehan 4 poin, diikuti Anish Giri dan Lee Kwang Lim ataupun MVL. Dan seperti yang saya janjikan di video tadi yang akan kita ulas, ini permainan Alireza Firoza. Sampai 6 game yang sudah dimainkan, Alireza Firoza ini hanya memetik 1 kali kemenangan atas Fabiano Caruana pada game pertama kawan. Dan pada game ke-6-nya, inilah yang akan kita ulas menghadapi Ray Robson. Langsung ke papan analisisnya, di mana Alireza Firoza pegang hitam, Ray Robson pegang putih kawan. Dan ide permainan mereka sama dengan permainan Magnus Carlsen dengan Kings Indian Defense, variasi Makogonov, pion H3, diikuti Alireza Firoza rokade, kemudian setelah gajah E3, kuda C6. Langkah yang tak lazim di sini pion E5, pion C5 yang merupakan opsi yang paling banyak diambil. Sama dengan Magnus Carlsen tadi memainkan kuda C6-nya, tapi selepas pion D5, kuda tidak ke B4 kawan. Alireza punya ide dari Stockfish, yaitu kuda ke E4 yang sedikit lebih kuat menurut Stockfish kawan. Kalau Carlsen tadi kan kudanya ke B4. Terus ada serangan pion A3, kuda mundur setelah gajah terang berkembang, kuda ke petak C5 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Dan Carlsen tadi sempat melakukan langkah mondar-mandir. Dan gajah ini pun juga mondar-mandir kawan. Tapi Magnus Carlsen akhirnya tadi bermain dengan pion F5-nya. Tidak melakukan tripod. Kuda E5 pilihan Alireza Firoza. Nah, di sini langsung diserang dengan pion F4. Kuda E mundur ke D7. Sekarang melanjutkan pengembangan kuda G ke E2 terlebih dahulu. Dan Alireza tidak bermain dengan pion C5-nya ataupun maksudnya pion E5 dan pion C5-nya kawan. Tapi pion C6 saja. Pion G4. Ini tak lazim kawan permainan ini dalam permainan Kings Indian Defense. Di mana hitam yang biasanya agresif lewat sisi kanan. Tapi kita lihat di sini Ray Robson sebagai pegang putih yang terlihat sangat agresif dengan badai pionnya sisi kiri ini kawan. Coba lihat, biasanya kalau kalian sering melihat permainan Kings Indian Defense yang dimainkan oleh Wesley So ataupun Hikaru Nakamura, idenya hitam yang sangat agresif dengan pion-pionnya kawan. Setelah pion G4 tadi, Alireza Firoza mencoba bermain lewat sisi menteri kawan dengan pertukaran pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5. Karena Alireza merasa kesulitan untuk bermain dengan perwiranya di sisi kanan atau sisi raja ataupun pion-pionnya. Karena sudah kawan dikuasai oleh putih dengan badai pion sisi kanan. Jadi mencoba lewat sisi menteri. Jadi terbalik kawan. Kita masih di langkah ke-11 kawan. Coba lihat evolusi bar dari putih sedikit lebih bagus. Sama dalam permainan Magnus Carlsen tadi menghadapi Ivan Skitsko kawan. Posisi putih sangat diuntungkan dengan variasi yang dipilih kuda ke petak C6 tadi. Ya, kalau kalian bermain di jalur sampingan kawan, memang sedikit memberikan keuntungan bagi lawan. Tentu jalur sampingan bukan langkah-langkah pilihan utama. Tapi bisa membingungkan lawan. Kalau lawan tidak siap di jalur sampingan, ya amburadul sudah. Oke, di sini Alireza melanjutkan dengan pion B6, buka akses bagi gajah terangnya kawan. Tapi langkah pion B6 nih, coba lihat evolusi bar dari Stockfish tidak terlalu menyukainya. Karena dengan mendorong pion ini kawan, maka kontrol petak C6 sudah hilang. Dan bisa dimanfaatkan oleh kuda ke petak D4. Tadi kuda ke petak B6 yang terkuat menurut engine. Untuk tetap, pion B digunakan untuk kontrol petak C6 agar tidak digunakan oleh kuda yang ingin lompat ke C6. Dan gajah dibukakan akses lewat diagonal C8 H3 ini. Tapi Alireza Firoza memilih untuk bermain lewat sisi menteri kawan dengan pion B6. Kuda D4. Nah, gajah bisa juga ditempatkan di diagonal terang panjang untuk awasi petak C6 ini kawan, atau kuda ke C5. Alireza memilih kuda ke C5 kawan untuk tekan pion ini 2 kali. Kuda ke C6 terlebih dahulu, tempo ancam menteri kawan. Menteri bergeser ke E8. Nah, sekarang pion dipertahankan dengan gajah G2. Selepas gajah pindah, sudah tidak ada yang mengawasi diagonal. Ini kawan diisi oleh Alireza dengan gajah terangnya, gajah A6.
dan sikat kuda kawan agar tidak ada gangguan pada pion E4. Dilakukan oleh Ray Robson menyerahkan gajah gelapnya. Padahal gajah gelap ini kebanyakan pemain untuk mengimbangi gajah Piacento. Tapi struktur permainan sampai langkah ke-14 ini sudah tidak memungkinkan lagi kawan bagi putih ataupun bagi hitam untuk menukarkan gajah gelap di poin ini. Tapi kalau kalian mencoba untuk ya menahan diri, bisa saja bermain dengan mungkin kuda ini bergerak ke petak B4 kawan. Di sini mundur lagi untuk ancam gajah, bisa juga. Tapi memang pilihan terbaik agar tidak ada gangguan dengan kuda-kuda yang mencoba menekan pion E. Ambil balik menggunakan pion B, bisa dimanfaatkan lajur B dengan bentengnya nanti. Kemudian menteri D2, apakah opsi rokade panjang kawan? Karena tidak memungkinkan bagi putih untuk rokade pendek karena diagonal terang sudah diawasi kawan oleh gajah terang hitam. Dan juga kalau rokade pendek pun walau tak ada ancaman di diagonal ini, coba lihat pion-pion ini sudah kepalang tanggung, sudah didorong maju. Jadi pilihan terbaiknya rokade panjang sudah dipersiapkan oleh Ray Robson dan pion E6 untuk membuka lajur pusat lajur E. Rokade panjang terlebih dahulu, pion E pukul pion D5, pion E pukul pion D5, menteri D7 kawan, lanjut Alireza Firoza, kemudian benteng HE1 menguasai lajur E yang terbuka, ditantang dengan benteng AE1, tidak digunakan di lajur B lagi. Di sini gajah F3, pilihan cerdas dari Ray Robson kawan. Apa tujuannya? Jaga pion ini, mungkin nanti disusul menterinya untuk menjaga pion ini bergeser kawan. Entah kemana gesernya. Kesini pun tidak mungkin ada benteng, ada gajah di sini. Menjaga pion ini dan pion ini didorong. Ataukah pion ini didorong terlebih dahulu? Buka diagonal ini, diikuti pion ini didorong nanti. Kita lihat saja. Pion H6, pion G5. Nah, di sini ada opsi pion H pukul pion G5 atau kuda ke H7, ini juga bagus. Kuda H7 pilihan Alireza Firoza. Tolong diabaikan saja tanda kuning, salah satu rekomendasi juga dari engine, pilihan terbaik juga kawan, kuda H7. Gajah G4 serang menteri kawan. Tadi kalau kalian menerima pertukaran pion dengan pion H pukul pion G5, ambil balik oleh pion F, ancam kuda, tetap kuda ini opsinya ke petak H7, gajah G4 kawan. Hampir sama, cuma bedanya pertukaran. Tapi Alireza lebih memilih menahan, membuat posisi rajanya tetap tertutup kawan, tidak ada baku hantam pion. Gajah G4, menteri bergeser ke C7, pion H4 dorong lagi, pion H5 dorong ganggu gajah, gajah mundur ke H3. Nah, di sini kawan, salah satu opsi yang sedikit lebih kuat, langsung tukarkan gajah gelap kawan. Tapi yang mungkin tidak disukai oleh Alireza, putih bisa memainkan pion F5-nya. Dia mendahului kawan dengan pion F5. Kalau gajah sikat kuda C3, ambil balik oleh menteri, gajah bisa ke petak E2 ancam benteng. Nah, putih bisa korbankan benteng kawan dengan pion F5, gajah ambil benteng, ambil balik oleh raja, posisi raja hitam bisa terbuka lebih cepat. Kalau pertukaran sekali lagi, ya di sini kalian bisa ambil balik menggunakan menteri agar menteri juga menguasai lajur E ini kawan. Dan baku hantam juga akan dibuka oleh putih kawan. Kalau didahului oleh hitam, ya cepat terbuka posisi raja hitam sama saja. Mulai dengan pion F5, opsi kedua, saran dari Stockfish, en passant, pion G ambil pion F6. Nah, di sini yang terkuat ambil balik dengan kuda kawan yang terkuat agar kuda ini langsung aktif. Bisa digunakan untuk blokade saat ada ancaman benteng di sini kawan. Nah, pertukaran dengan gajah mungkin nanti. Tapi memilih dengan gajah ambil balik pion F6, benteng G1, dan pion dilepas, raja bergeser ke H8. Tidak ada pilihan terbaik untuk menjaga pion ini kawan, sudah sulit. Itulah kenapa tadi ambil menggunakan kuda, mungkin opsi korbankan pion yang di sini. Raja 8, benteng ambil pion G6, gajah ambil pion H4, lanjut Alireza, gajah E6, awasi petak G8 disusul dengan bentengnya, dengan menterinya, ancaman skakmat tentu saja di petak G8. Gajah mundur ke F6, benteng DG1. Nah, di sini langsung disikat kawan gajah petak ini oleh Alireza Firoza. Sudah kepalang tanggung, posisi Alireza Firoza memang terlihat mendapatkan 2 perwira minor dari pengorbanan kualitas benteng kawan. Tapi coba lihat, ada pion yang sangat mengganggu di lajur F dan di lajur E. Dan ada tower benteng kawan. Bisa disusul dengan menteri mungkin, tapi awas, di sini juga ada menteri. Kita lihat saja nanti pergerakannya seperti apa.
Blokade terlebih dahulu kawan, berikan tempo bagi menteri menyusul. Dan juga kuda ini siap lompat kawan. Sikat gajah di langkah berikutnya. Gajah dipertahankan ke petak D4 ancam benteng. Kuda ke E7 korban benteng tentu, tapi ancamannya pada menteri di sini. Menteri bergeser mundur ke E8, benteng meluncur skak, baku hantam, menteri jatuh juga kawan. Sekarang tinggal 3 perwira minor melawan 1 menteri. Tapi coba lihat, pion-pion putih ini juga bisa merepotkan. Menteri G2 skak, Raja 8, Menteri A8 skak. Berikutnya pion dipredeli skak lagi, Raja ke G6, Menteri ke F7 skak, Raja ke H6, dorong pion F5, Raja ke G5, Menteri ambil kuda H7, belum mau menyerah kawan, tetap ngeyel Alireza Firoza walaupun dia sudah sulit mempertahankan posisinya lagi. Di langkah ke-44 akhirnya Alireza Firoza menyerah. Itulah kawan permainan Alireza Firoza yang gagal memainkan King's Indian Defense. Mending Magnus Carlsen tadi kawan. Walaupun di tahap pembukaan sampai middle game Magnus Carlsen tidak diberikan ruang untuk berkembang. Posisinya tertekan oleh pembukaannya putih tadi kawan. Tapi di akhir-akhir permainan Magnus Carlsen bisa membuka diagonal bagi kedua gajahnya yang memaksa permainan juga berakhir miss. Tapi di sini Alireza gagal kawan, padahal idenya sama tadi dengan kuda ke petak C6 kawan. Oke, semoga permainan dari ide Alireza ataupun Ray Robson dalam permainan King's Indian Defense bisa jadi bahan referensi kalian, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.